di Manokwari ya, ini dia cukup orang bilang macam orang sampaikan di Papua ini sistem perkawinan ini kan di daerah lain kan mereka kawin ada pakai emas, pakai lain-lain, tapi di Papua ini kan khususnya kami apa kayaknya dengan senjata. Unik ya. Unik, jadi dia unik dari semua kabupaten yang ada di sini lain. Kalau kalian lihat di provinsi lain macam di NTT selalu pakai gading, tapi kami di sini senjata dan ini sudah berlanjut, sudah berlangsung, sudah bertahun-tahun. Nah, sampai dengan hari ini tuh masih ada, masih ada juga. Dari sisi lain kami lihat bahwa hal ini kan sangat dilarang oleh negara. Yang bisa menggunakan alat-alat senjata, lain-lain kan cuma TNI Polri, yang mereka kan tidak. Kan begitu, itu kan undang-undang yang mengatur. Oleh karena itu ya ke depan saya kira bahwa tugas kita semua hari ini stakeholder yang ada di Papua Barat, baik di tingkat kabupaten kota dan provinsi, saya kira kita cermati lihat hal ini secara baik. Kita semua lihat secara baik. Kita lihat dari dia punya sisi negatifnya saja, kita lihat negatifnya saja. Ini kalau kita biarkan ini berlanjut terus, efeknya sangat tidak baik untuk ke depannya dan juga bisa berpengaruh kepada generasi kita yang nantinya ke depan. Hal-hal ini kan sudah dilakukan oleh kami punya keturunan yang berapa turunan orang Arab sudah lama sekali dan hari ini juga sudah terjadi. Saya kira bahwa ini tugas kita bersama, yaitu nanti ke depan bupati yang baru terpilih nanti di bulan tahun depan, terus gubernur yang terpilih tahun depan, anggota DPR yang nantinya besok terpilih lagi, dan khusus DPR khusus yang terpilih, dan hari ini MRP kami hari ini ada. Bagaimana kita mencari solusi yang baik agar sistem perkawinan adat yang hari ini dilaksanakan khususnya kami di Manokwari, khususnya anak-anak yang ada di sini, mungkin kita bisa rubah caranya seperti apa. Kita atur itu dalam peraturan daerah disebut dengan Perda. Kita atur seperti itu semacam apa kita atur supaya nantinya juga kita lagi tidak bertentangan dengan negara. Saya kira itu. Dalam Perda ini juga kita harus teliti secara baik. Bukan berarti kita bukan berarti kita menyampaikan bahwa senjata bisa, tidak. Mungkin kita bisa rubah dia seperti apa. Kalau hari ini kita menggunakan perkawinan seperti zaman-zaman dulu, orang-orang kita pakai senjata yang dulu-dulu, senjata macam tadi, senjata Nippon, senjata Amerika, itu mungkin. Senjata itu kan sudah peninggalan, saya kira sudah cukup lama dan mungkin sudah mau habis. Paling 1-2 orang yang punya saja. Oleh karena itu, saya kira nanti dalam Perda yang nantinya diatur oleh nantinya bupati dan gubernur, saya juga melihat bahwa ini kita juga cermat secara baik. Dan ini kita butuh semua masukan daripada semua elemen masyarakat. Saya kira ada pertemuan yang harus dilakukan secara pertemuan besar yang dipimpin oleh kepala suku yang ada di kepala burung khususnya di Provinsi Papua Barat ini. Semua kita harus duduk dan cari jalan keluar, solusinya keluar, jalan seperti apa. Karena dampaknya ini nantinya juga kalau kita tidak cari solusi, dampaknya kepada kita sendiri. Akhirnya nanti di sisi lain bahwa negara beranggapan bahwa kita membiarkan ini. Oleh karena itu, ini tugas dari kami MRP, tugas dari kami yang ada di bupati dan gubernur, itu daripada kami supaya kita mencari solusi dan jalan terbaik seperti apa. Kalau memang hari ini senjata sudah tidak perlu, kita rubah dengan cara apa kita bisa pakai. Hari ini kita mungkin pakai kain timur, contoh kita pakai babi dan seterusnya. Saya kira mungkin ada Perda juga yang mengatur tentang cara perkawinan yang mas kawin. Mungkin juga dengan perkawinan ini dilakukan mungkin ya ada bantuan-bantuan juga dari pemerintah dalam bentuk dana. Dalam bentuk dana dari dana apa ya? Mungkin kita bisa dana apa aja kita bisa pakai untuk supaya kita menghindar daripada yang tadi dengan perkawinan dengan senjata dan lain-lain. Saya kira ini cukup berat, tetapi suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus bisa berpikir mulai dari sekarang sebelum terjadi di kemudian hari, dan nanti kita akan lihat sendiri kan seperti itu. Bagaimana kita hari ini tuan rumah yang ada di Manokwari, saya tadi sampaikan bahwa kita menjadi teladan bagi orang-orang lain yang datang ya, khususnya di Manokwari sini. Dan apabila ada barang-barang itu ilegal yang masuk, ya kita orang Manokwari kita bicara dan bersuara, tidak boleh barang-barang itu masuk. Semacam itu. Oleh karena itu saya berharap bahwa mungkin ke depan tidak lagi kita menggunakan sepi sebagai mas kawin, senjata ini sebagai mas kawin, tapi ada solusi lain yang nanti diatur oleh peraturan daerah yang nanti akan kita bicarakan bersama. Saya kira itu sudah semua yang ada di Papua Barat.